Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Maulidia dengan NIM 231011250308. Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pujinda Wulandari dengan NIM 231011250343. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Stefan Sumanuel Sudin 231011250227. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Strategi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu penerapan strategi pada isu-isu manajemen operasi. Alokasi sumber daya. Pertama, salah satu tugas penting dalam manajemen adalah mengatur sumber daya yang memungkinkan strategi dilaksanakan. Yang kedua, semua organisasi memiliki setidaknya 4 jenis sumber daya. Yang pertama ada sumber daya keuangan, lalu ada sumber daya fisik, ada sumber daya manusia, dan yang terakhir sumber daya teknologi. Lalu ada mengelola konflik. Adapun 3 jenis metode penyelesaian konflik adalah yang pertama ada penghindaran, lalu yang kedua ada difusi, dan yang ketiga ada konfrontasi. Nah, penghindaran dapat dilakukan dengan mengabaikan masalah. Sementara itu difusi bisa tidak terlalu menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik, dan konfrontasi dapat berbicara satu sama lain dan membahas perbedaan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perusahaan menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Hal ini penting karena struktur organisasi menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan, juga menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Beberapa faktor utama struktur organisasi tidak efektif karena pertama, lambatnya pengambilan keputusan, kerjasama dan komunikasi terhambat, kinerja yang tidak konsisten, keterbatasan pertumbuhan, juga ketidakjelasan tanggung jawab. Setidaknya ada 4 jenis struktur organisasi. Yang pertama, fungsional, yang kedua, divisional, yang ketiga, strategic business unit atau SBU, dan yang terakhir, matrix. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi atau divisi kerja, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Poin yang kedua, struktur organisasi divisional. Dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pelanggan. Setiap divisi memiliki fungsi sendiri, misalnya divisi produk A, divisi wilayah barat, dan lain-lain. Dan poin yang ketiga, itu struktur organisasi strategic business unit atau SBU. Adalah bentuk struktur organisasi di mana perusahaan dibagi ke dalam beberapa unit bisnis strategi yang masing-masing beroperasi hampir seperti perusahaan kecil di dalam perusahaan besar. Dan yang terakhir, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah menggabungkan fungsional dan divisional. Karyawan memiliki dua atasan. Yang pertama, manajer fungsi dan manajer proyek divisi. Cara mengadaptasi strategi untuk budaya dan operasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, strategi memaksakan perubahan adalah memberikan dan mendorong perintah untuk dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, tetapi menimbulkan rendahnya komitmen. Dan yang kedua, strategi mengajarkan perubahan adalah memberikan informasi untuk meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Yang ketiga, strategi merasionalkan perubahan adalah dikenal sebagai strategi perubahan diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perusahaan mengatasi isu-isu yang terdapat dalam manajemen dan operasi. Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi dikenal sebagai perampingan, penataan, atau pengelompokan kembali, berarti mengurangi jumlah karyawan, divisi atau unit, serta tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Restrukturisasi berfokus pada kepentingan pemegang saham atau stakeholder. Kedua, rekayasa ulang, mengutamakan kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Ketiga, rekayasa elektronik, mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya sehingga mereka dapat memanfaatkan internet seutuhnya. Selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan ancaman terbesar bagi implementasi strategi yang berhasil. Dalam organisasi, resistensi biasanya berupa sabotase mesin produksi, mangkir kerja, banyak mengeluh, dan tidak bekerja sama. Ada 3 cara berbeda untuk melakukan perubahan itu. Yang pertama, strategi perubahan paksa atau forced change.
Lalu yang kedua ada strategi edukatif atau educative change, dan yang ketiga ada strategi perubahan rasional atau demi kepentingan diri sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.